lurus Serang, ke kiri ke Curug guys ya. Macet ya ini ya, memang daerah-daerah Tangerang macet guys. Nah, ini kita saat ini belok kiri ke Jalan Citra Raya Boulevard. ada Yayasan Pendidikan Miftahul Jannah ya. Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Berada di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten guys. Macet-macet guys. Oke guys, ini kita kalau lurus ke Serang kita belok kiri ini ya, ke perumahan Citra Raya. Wow, itu dia ada kuda Setelah jingga. 300 meter di bundaran, ambil jalan keluar pertama dan tetap di Jalan Citra Raya Boulevard. Mana? Udah jingga. Ja. Ayo kata kucai ke mau. Mana? Ayo. Mana? Nah, ini dia ya. Jadi kuda. Nah, gitu. Kudanya saya. Itu. Oke guys, ini dia nih. Kita belok ke kiri ya. Keluar bundaran ke Jalan Citra Raya Boulevard. Oke guys. Setelah 600 meter, belok kiri ke Jalan Taman Palma guys. Oke guys. Saat ini kita sudah sampai di gudangnya Surah Beraja di Cikupa ya, Tangerang guys. Ini mantap nih. Mantap. Semuanya di sini ya, Mas Adit ya? Iya, di sini. Oh, Insya Allah. Sementara kita di sini sih. Iya. Ada planning sih nanti. Aha. Ini kecapnya ya Mas ya? Apa? Kecap ini yang cukupnya. Kalau kita nih yang baru keluaran baru. Oh, yang botol itu kan ada yang botol, ada yang apa? Anunya yang kecil. kecil ya? Memang kita lagi potong. Insya Allah. Ayan ya. Ini sih yang baru sih. Ini yang baru ya? Betul. SB. Iya betul. Iya, yang kemarin katanya banyak dicari dengan yang mana? Kalau di Jawa Rumah makan enggak, yang di itu yang di daerah utara tuh. Katanya Pak Haji tuh. Ikan bakar itu loh. ya di, Daeng-daeng tuh. di Jakarta. Jakarta. Ya di Morangke. Warangke. Banyak yang nyari. Insyaallah. Saya juga di sini daerah Serang. Alhamdulillah langsung pesen semua. Insyaallah. Untuk pengirimannya berapa anu sekali Mas Adit biasanya Mas Adit? Pengiriman ke Kesininya biasanya? kalau ke sini kita kalau stok kosong ya tiap hari kita terus dari pabrik. Oh, Jadi ini insyaallah. juga kita kan ada mobil datang, Iya. habis besok kita kirim lagi. Insyaallah. Iya. Mantap. Siapa? Bang? BHK. Oh. Angkatan berapa Bang Bek? Enggak ini. Oh. Darul Kolam dia kan. Darul Kolam. Oh, Darul Kolam. Mana? Jombang juga? Gintung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya silaturahmi ke gudang Surah Beraja di Cikupa ya Mas Adit ya. Iya betul. Tentunya ditemani oleh ini dia nih. Sosok fenomenal kita juga ya. Yang asli Tangerang ini ya. Sepatan ini ya. Betul. Bang Umi ya. Betul. Izin sama Bang apa tadi Bang? Bayhaki. Bang Bayhaki ya. BHK. Insyaallah, alhamdulillah. Mas Adit, tentunya banyak hal yang sudah saya dapatkan informasi tentang Surah Beraja ya dari Pak Haji Soleh juga. Tentunya saya juga sudah sempat silaturahmi ke mana gudang apa pabriknya ya. Pabriknya betul di Cirebon ya. Betul, Kasugengan. Adapun untuk gudangnya ada dua ya, yang di sini ya, maksudnya di mana di Area Jabodetabek. Jabodetabek ya. Betul, ada Satunya dua. di Bekasi, dan satu di Tangerang. Mas Koswara ya, Betul, Koswara. sama di sini ya. Ya saya. Tentunya setelah saya melihat bagaimana produksi daripada produk-produk Surah Beraja, Betul. memang benar-benar
kalau kita boleh mengatakan sangat berkualitas Ya. dan tentunya higienis. Di sana juga ada labnya juga ya, Betul, ada betul, labnya betul. khusus gitu. Biasanya kan kalau pabrik ada labnya di luar. Ini Betul. labnya Khusus, ada dalam kita pabrik punya itu khusus, sendiri betul. ya, Mas Adit ya. Ya. Saya juga melihat contohnya waktu pas produksi saus ya, Oh, itu pun dalam hal pemilihan bahan bakunya betul. menggunakan ubi-ubi Yang yang berkualitas. berkualitas ya. Betul, Itu nggak bisa Bang Umi. Yang ada Ya. serat aja nggak bisa. Betul ya Mas ya? Ya, betul. Dia benar-benar Sortirnya. Betul, betul. sortirnya. Kualitas. Itu pada saat sebelum di open ya. Betul. Itu kan dipilih dulu Pilih, mana yang betul, bagus, betul, setelah itu di open. Setelah di open baru nanti Nah, diolah. olah apa namanya tuh, digiling tuh Mixing. mixing. Ya itu betul. baru setelah itu nanti dicampur dengan yang itu ya, Ya, bahan-bahan yang lainnya sebelum nanti dikemas di dalam kemasan ya. Betul, betul. Jujur sudah pabriknya udah, menurut saya udah pabrik udah kelas-kelas Udah standar. standar. Udah nggak ada. Udah pakai- Udah sangat minim. Betul. Udah waktu itu pas saya ke sana tuh sudah sore ya, makanya sudah nggak sebagai produksi. Sudah produksi. Saya nggak sengaja, anak saya dulu waktu pas masuk terus akhirnya diingatkan sama Pak Haji karena itu jalurnya produksi. Ya. Jalur produksi tidak boleh orang masuk karena menghindari kuman-kuman lah mungkin Ya, seperti itu. higienis. Memang steril ya, Higienisnya. higienis ya. sampai dengan Higienis. packingan kalau nggak salah. Betul. Packingannya itunya pakai kayak pipa-pipa sampai dengan nanti di tempat packingannya Alatnya itu. sudah pakai alat yang modern lah. Betul. Nanti tempat packingannya disesuaikan. Apakah mau packingan berupa misalnya ada botol, ada Kemasan plastik, disesuaikan gitu ya packingannya ya. Betul, betul. Alhamdulillah. Terus juga saya juga lihat pembuatan gula batu, Betul, gula terus sirup, Betul. kecap Betul. ya, yang Betul. notabene memang benar-benar sudah Iya. kualitasnya sudah memang tidak diragukan lagi. Betul, betul. Tentunya produksi ya kan tanpa marketing yang bagus itu juga sulit ya, Sulit. Bang Umi ya. Iya, betul. Tentunya membutuhkan tim marketing ya. Iya, tim yang kuat lah Betul. Mohon izin Mas Adit, kebetulan saya jujur karena kita sealumni ya dengan Pak Haji M. Soleh dan Bang Umi juga. Tentunya setelah saya sonding-sonding sama beliau, saya sangat senang beliau ingin menggandeng kita ya. Betul, Tentunya alumni Tebireng ya Bang Umi ya. Tebireng, ya. Tentunya kita terpanggil gitu loh dalam hal bagaimana sih memberdayakan alumni Tebireng ya Bang Umi ya tentunya ya. Betul, betul. Karena tanpa ekonomi yang kuat mustahil kita pun juga bisa maju. Setuju ya Mas Bang Umi ya? Betul. Karena tentunya semua pergerakan dalam sebuah organisasi itu pasti membutuhkan ya, kita nggak munafik butuh biaya ya. Betul. Setelah saya ngobrol-ngobrol sama Pak Haji M. Soleh, alhamdulillah kita sevisi. Ya. Akhirnya saya mencoba untuk mengkoneksikan dengan teman-teman IKPT yang lainnya. Ya, betul. Mohon izin Mas Adit, kalau di Cikupa sendiri sudah berapa lama Mas? Mohon maaf untuk gudangnya nih Mas. Kalau secara gudangnya sih kita sudah mau 2 tahun ya Pak ya. Oh mau 2 tahun ya? Betul. Kalau secara kita ada depo ya. Karena sebelumnya kan kita kiriman kalau nggak dari Cirebon dari Bekasi. Tetapi ya dengan adanya mungkin potensi yang bagus di sini, jadi akhirnya dibuka. Betul. Di tahun 2021 ya, hampir 2 tahun lah di sini. Kita 2 tahun masuk 2 tahun. Nah di 2 tahun ini alhamdulillah ternyata perkembangannya sangat pesat di tahun yang kedua ini. Memang kalau di tahun pertama kita namanya juga baru ya, jadi kita butuh merangkak. Betul, dan alhamdulillah di tahun sekarang itu kita bisa dikatakan bagus lah gitu kan. Tetapi memang kita tetap maksimalkan lagi ya, karena harus merapatkan cara pendistribusiannya gitu kan, baik di area-area yang memang
jadi basisnya kadang kompetitor kita yang sudah ada, Betul. Nah, Betul. kita perlu, mungkin kompetitor kita juga selain di produk yang lain, kita juga memang kan ada nih yang namanya Citra ya, Sudah Braja Putra kan memang kalau di lapangan kita kompetitor kita. Nah, itulah kita harus benar-benar merapatkannya di situ. Distribusinya itu memang kita harus kuat, di mana kita harus edukasi produk ke user langsung, pedagang bakso langsung ya ke user ya. Betul. Nah, termasuk edukasi juga kepada pengguna langsung yang memakan bakso langsung, biar mereka juga memberikan testimoni gimana rasanya dengan produknya kita. Dan alhamdulillah beberapa kali saya melakukan itu, mereka sangat puas dan bisa beralih ke produk kita. Betul. Gitu. Memang gini, Mas Adit, jujur tadi yang saya sampaikan prolog di awal, sebagus dan sebaik produk apapun itu, tanpa marketing yang bagus itu, tanpa marketing yang handal, mustahil sebuah akan berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan keinginan gitu. Betul. Makanya pada saat saya ngobrol waktu itu pas dengan Mas Koswara juga, Pak Koswara, sama siapa, Pak Isya yang ada di Jawa Timur. Iya, Pak Irawan. Pak Irawan. Beliau menurut saya juga tim marketing yang bagus juga, hampir contohnya sama seperti Mas Hadi juga. Karena banyak hal yang beliau sampaikan, misalnya nanti kita menjadi bagian daripada Surabraja, Bang Umi. Tentunya nanti Surabraja, mohon maaf ini Mas Hadi tidak lepas tangan begitu saja, kan, tetapi juga akan ikut membantu dalam bagaimana caranya dalam memarketingkannya itunya juga, barang-barangnya gitu. Artinya setelah kita entah jadi agen atau jadi stokis, bagaimana cara-cara agar barang yang kita bawa itu juga cepat laku lah, kurang lebih seperti itu. Seperti tadi yang saya tertarik yang Mas Adit bilang tadi itu, langsung ke user ya, langsung ke user. Karena kan ujung tombak pemakainya kan di mereka, konsumsinya di mereka gitu loh. Betul. Muaranya di sana. Sekarang mohon maaf, bukannya tidak bagus juga ya, misalnya kita iklan besar ataupun kegiatan-kegiatan event besar, tetapi nanti tidak digunakan sama pedagang tadi yang bakso, pedagang mie, kan hitungannya juga nggak mungkin bisa berjalan lancar penjualannya gitu loh. Salah satunya masuk ke komunitas mereka juga. Betul. Itu juga yang Mas Irawan sampaikan gitu loh. Masuk komunitas mereka gitu loh, benar. Jadi itu ada saya pernah juga bukan ikut ya, jadi menghadiri di komunitas Papmiso namanya ya, paguyuban pedagang mie dan bakso. Nah ya, Papmiso. Nah, Papmiso itu yang waktu itu di Menteng ya. Itu waktu 17 kemarin saya ikut, memang mereka itu tertarik dengan produknya kita, karena memang sebelumnya pakai produk yang sebelah. Nah, saya kasih edukasi dan alhamdulillah mereka tertarik. Jadi mereka pun ada yang kami isi gitu kan. Termasuk kayak baru-baru ini juga ada pedagang bakso yang dapat info juga. Jadi dia itu punya cabang 6. Jadi saya pegang kepalanya. Jadi mereka itu dari kepalanya suruh isi. Alhamdulillah sekarang udah berjalan. Masya Allah. Pompi itu, bakso Pompi itu punya 6 cabang. Jadi alhamdulillah sekarang udah diisi semua sama saya. Alhamdulillah. Itu banyak pedagang bakso yang punya paguyuban, bukan paguyuban sih. Jadi mereka itu punya cabang banyak sebenarnya. Pengusaha lah, bakso itu. Iya, betul. Nah, setelah kepegang pun mereka akan tetap kita edukasi, mereka akan menggunakan produknya kita. Gitu, Pak. Tentunya Bang Umi, seperti kita ketahui ya kan, kalau kita bicara Tangerang, kalau kita bicara IKPT, Tangerang ini masuk dalam IKPT Banten. Ya kan? Betul. Seperti kita ketahui juga, Banten kan mohon maaf tidak hanya Tangerang, tapi luas ke arah barat sana kan? Ada 8 kabupaten dan kota kalau nggak salah. Betul. Ya, betul. Belum ke Tangsel. Betul. Belum ke Serang. Betul. Kota Tangerang Selatan dengan kabupaten. Betul. Maksud saya gini Mas Adit,
tentunya seperti yang kita Betul. agendakan dan kita rencanakan, yaitu kolaborasi antara Surabraja dengan tentunya IKPT. Betul, betul. Kita fokus untuk IKPT Banten kan seperti itu, betul. Bang Umi. Regionalnya lah. Regionalnya Banten. Alhamdulillah saya sudah kenal juga dengan ketua PW-nya kayak Ali Suudi, tentunya sebagai motor penggerak. Beliau sangat concern juga dengan ekonomi ya. Nanti kita juga bisa menggerakkan motor-motor IKPT yang ada di Banten gitu loh. Betul. Nggak ada salahnya mungkin, mohon maaf ini siapa Bang Umi, mungkin nanti koordinator yang ada di Banten mungkin Bang Umi gitu. Siap. Tentunya Bang Umi ya kan. Iya, betul. Tentunya nanti mekanisme-mekanisme yang ada ya, nanti saya mohon izin Bang Umi, nanti Bang Umi sama Mas Adit ya. Siap. Nanti saya hanya mencoba untuk mengkoordinasi antara Surabraja dengan IKPT Banten melalui Bang Umi. Nanti kapan ada waktu kita sama-sama silaturahmi ke kediaman Pak Ali Suud ya, Suudi. Nanti sehingga nanti gini, Mas Adit, pemikiran saya kan juga banyak pasti alumni-alumni Tebireng yang ada di daerah sana, termasuk yang saya sempat ngobrol sama Bang Umi, Kang Ismail, dia ada di daerah Lebak. Dia sudah sempat nanya Mas Adit, bagaimana mekanismenya? Nanti mungkin lebih teknisnya, saya mohon izin Mas Adit, nanti mungkin sama Bang Umi, nanti sama saya juga kita bicara teknisnya seperti apa. Intinya, insya Allah sih IKPT akan bersama Surabraja akan membantu bagaimana caranya agar produk dari Surabraja ini segera bisa semakin jejaringnya semakin luas gitu loh. Karena gini, Mas Adit, jujur kenapa waktu itu saya juga concern setelah ngobrol sama Pak Haji, karena saya rasa kita sesama alumni gitu loh. Ikatan emosional gitu loh. Kenapa? Mohon maaf, kita sesama alumni tidak saling mensupport kan gitu. Tentunya yang perlu kita garis bawahi, kalau kita saling mensupport, nanti konektivitasnya bagus gitu loh. Betul. Saya sempat ngobrol sama Mas Irawan, Mas Adit. Nanti kalau kata beliau, kalau bisa pada saat misalnya jalan gitu, semakin banyak produk semakin enak. Artinya begini, nanti harapan kita produk-produk itu ya produk-produk alumni gitu loh. Iya, betul. Produk-produk alumni. Semakin banyak produk semakin enak katanya. Semakin banyak pilihan yang bisa kita berikan kepada pangsa pasar gitu loh, masyarakat gitu loh. Itu sih logika marketplace-nya alumni gitu loh. Seperti yang waktu pas kita pernah ngobrol tuh Bang Umi, nanti mungkin saya sudah dalam benak dan pemikiran saya Mas Adit, kita akan membuat semacam Center of Informasi Ekonomi IKPT atau bisnis IKPT, sehingga nanti center itulah yang akan menjadi barometer ataupun menjadi informasi bagi saringan-saringan informasi, produk-produknya alumni gitu loh. Maksud saya gini Mas Adit, jujur, nanti mungkin Surabraja ini akan menjadi semacam pilot project ya, pilot project bagi ekonomi betul bagi ekonomi IKPT. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan Bang Umi siapa lagi? Kan begitu. Ya Bang Umi ya. Ujung tombaknya. Iya. Nyebutnya ya, jangan salah. Jadi kalau Tebireng tuh nyebutnya itu nama tadi gitu kan. Taunya Sarifudin aja. Mohon maaf, taunya Sarifudin dong, tapi panggilnya Bang Umi. Iya, siap. Tebireng kalau Sarifudin, iya. Ya tentunya itu, kalau bukan sekarang kapan kita mau bergerak gitu loh, yang lainnya sudah pada maju, sudah berkembang, ya kan? Kalau kita hanya berkutat dalam retorika bisnis itu bukan teori. Iya. Bukan bisnis itu harus dilaksanakan gitu ya. Betul. Implementasinya. Kalau bisnis hanya teori kita silakan aja kita masuk sarjana ekonomi fakultas ekonomi kan begitu. Ekonomi itu langsung beriringan jalan. Berjalan. Nanti kalau ada kendala kita cari solusi. Nanti insya Allah akan kita cari solusi, insya Allah jauh lebih baik lagi. Seperti itu ya Mas Adit ya. Betul Pak.
Mohon maaf Mas Adit, untuk sementara gudang yang ada di Cikupa ini ruang lingkupnya sampai kemana aja? Mohon maaf ini, untuk sementara ini Baik, yang Mas Adit sudah lakukan. betul. Kalau misalkan secara teritori sih, Teritori. untuk area coverage-nya di Tangerang, Depot Tangerang ini, itu tentunya kita Banten nih. Banten. Oh, Banten tuh all ya, termasuk Iya. 8 itulah. iya betul, kabupaten, Oh. kota, Tangerang Selatan, termasuk Bantennya gitu kan. Dan coverannya kita itu termasuk Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Oh. Ininya. Betul, betul. Karena dari Wilayah ininya, betul Jakarta sekalian. Timur, Jakarta Utara, Iya, itu. Bekasi itu ke Bekasi. Oh. Jadi lebih aksesnya lebih dekat ke sana. Jadi kita memang Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan all Banten itu dari kita. Oh. Betul. Jadi Sebentar Mas Adit, secara- kalau kita bicara teritori, sebenarnya teritorinya Mas Adit kan cukup luas, ke barat aja cukup luas. betul. Mohon maaf, saya mikirnya gini, mohon maaf, ternyata saya keliru gitu loh. Betul. Saya kira Mas Koswara itu mengcover all Jakarta gitu loh. Ternyata Jakarta dibagi menjadi 3 ya kalau nggak salah. Pusat, berarti pusat, timur sama utara Mas Koswara, Iya. barat sama selatan Mas Adit. Ya, tapi kalau Oh, secara ininya sih memang kemarin sih saya secara all Jabodetabek Pak pegang. oh, Mas Adit all Jabodetabek. Terus Mas Koswara? Ya sama sih sebenarnya Pak Koswara itu lebih ke apa ya, concernnya kalau kemarin itu saya memang ditugaskan gitu Iya. kan untuk pegang area Jabodetabek. Jabodetabek. Nah, itu kan termasuk nanti ke Bogor juga. Iya. Jadi memang luas. Iya. Dan sekarang Bogor siapa Mas? Mas Koswara atau Mas Adit? Bogor itu tergantung Pak, kalau misalkan kita memang ke kabupaten yang dekatnya sini kayak Oh, Jasina, berarti Leulia. kita nggak ngikutin apa namanya administrasi pemerintahan. Kita melihat Iya. kedekatan dengan Ya, Bekasi. betul, karena kan kita juga Efisiensi. betul karena Efisiensi, betul, ya, karena ya. kan kita memastikan juga kalau misalkan itu kita jarak tempuh biasa. Iya, terima kasih. Setuju saya Gitu. setuju. Jadi Iya ya. memang Kalau pikir-pikir Jakarta Barat lebih dekat dengan sini gitu ya. iya, Jakarta Barat kan dekat sini ya, Kalideres. Kalideres. Itu juga kan kadang nggak optimal ya dalam konteks kita fokus satu wilayah Tangerangnya sekitar 2-3. Iya, betul. Penduduk gitu. Betul. Fokusnya kita Betul. kalau memang benar-benar basic. Betul. Cuma karena kan kita juga di sana Betul. ya intinya bagaimana pemasaran Iya, betul. ya kan produk ini Betul, diterima betul. oleh masyarakat. Betul, betul. Kalau Betul. memang kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, Betul. nah, dengan satu area Tangerang pun mungkin Betul. satu hari satu truk juga pasti kekurangan Betul. gitu kan. Orang ya. Betul. Kalau memang mereka Betul. sudah mengenal produk-produk itu. Betul. Betul, Kalau betul, secara betul. produknya, makanya secara area ini development itu ya memang saya terus kembangkan Pak. Baik Iya. penetrasi dari tingkat bawah tadi yang usernya, baik mencari peluang untuk sebuah calon agen atau apa itu memang saya lakukan bersama tim di sini juga semualah kita yang area Jabodetabek Iya. ini memang kerja keras gitu kan, gimana caranya produk kita itu merata dulu di ya, bawah kenal gitu di bawah. kan, di bawah. Berarti langsung ke user ya. Betul. Bagus, Gitu kan. bagus, Jadi bagus. karena user udah menggunakan pasti ada permintaan ke pasar. Pasar Iya, itu kan iya, otomatis bagus, nanti bagus. saling menanyakan gitu kan, ada produk ini nggak? Betul. Ada produk ini. Fanatisme merek ya. Iya, Nah, iya, betul. Iya. Iya. Betul. Ya memang diakui ya Pak, kalau Jakarta itu memang agak, kalau dibilang keras ya Pak ya. Iya, betul. Keras itu dalam artian gini, mereka fanatisme dengan sebuah Merek ya. merek. Iya. Wah, saya yang udah saya lakukan, ya saya edukasi ini. Oh, saya nggak butuh itunya Pak, karena mereka udah tahu yang Tahunya mana mereknya itu lah. ini. Jadi ujian kita Iya, di situ. tantangan Jadi lah ya, betul tantangan tantangan kita di situ gimana caranya kita harus tetap meyakinkan gitu kan, dalam artian bahwa produk kita bisa diterima Lebih di bagus situ. juga dari Betul, lebih mereka. bagus. Kita bisa adu bukan secara harga aja, tetapi kita secara kualitas kita bisa menjelaskan kepada mereka gitu kan, bahwa Testimoni- produknya testimoninya betul ya. testimoninya. Oh, produk kita memang sudah masuk misalkan BPOM, udah ada lab-nya, udah ini. Iya. Insya Allah Jamin lah ya. dijamin dengan ini gitu. Legalitasnya. Betul, secara legalitas Iya, kita iya. bisa jelaskan gitu kan ya. Alhamdulillah ada beberapa toko yang mau dan akhirnya ya mereka sampai sekarang ya jadi Masya apa namanya lah pelanggan ya. partner kita gitu. Berarti dibutuhkan keuletan ya, Betul. keuletan dan tentunya pantang menyerah ya. Betul. Karena tadi itu yang Mas Adit bilang untuk Jakarta dia terlalu product minded ya Pak. Misalnya ya
sudah punya brand sendiri gitu, brand minded maksud saya. Sehingga untuk kita masuk itu nggak mudah, tapi tidak mudah. kita jangan menyerah ya, harus selalu meyakinkan ya. Betul. Jadi kunjungan itu ya tetap kita laksanakan minimal seminggu sekali itu kita datang lagi, kita datang lagi gitu. Jadi memang meyakinkan bahwa kita juga memang nggak sekali datang langsung ini. Iya. Jadi ikatan emosional juga terbentuk ya. Betul. Kayak kita mau PDKT. Oh iya. Nah, itu ya kan. Kalau sekali doang ya kagak diterima. Ya, berkali-kali gitu ya. Betul. Banyak jurusnya. Banyak jurusnya. Banyak jurusnya. Sekali ditolak masih lagi kan begitu. Kagak ada kapoknya. Trik-triknya itu lah marketing. Kalau untuk perintis itu ibarat kayak kita bawa motor lah ya. Iya betul. Gigi lah. Iya betul. Betul. Kita mau tarik gas Pasti. Kagak bisa kenceng-kenceng. Nah, iya betul. Nanti usaha. Bertahap, bertingkat dan berlanjut ya. Lanjut. Ini semua butuh proses. Betul proses ya. Betul. Dan tentunya Mas Adit bertemu sama beliau tuh ada sesuatu yang tepat gitu loh. Beliau tuh gigih ya. Iya, itu. Kalau kita bicara bisnis, beliau juga jagonya kayaknya. Saya juga belajar dari beliau ini soalnya. Percayalah kalau orang lapangan malah. Orang lapangan loh. Saya selalu bilang Mas Adit, kita bisnis itu memang butuh teori ya. Betul, teori. Akan tetapi kalau hanya teori doang ya kagak bisa jalan-jalan, langsung di lapangan. Soal nanti ada kendala, ada masalah, ya kita cari solusi. Kan gitu. Masalahnya bisnis ini loh, ya kan? 70%, 30% lah, 70% atau 85% di lapangan. Lapangan ya, baru. Sisanya kita teori. Nah, iya. Pokoknya persentasenya sedikit loh kalau menurut saya teori. Yang penting di lapangan tuh loh. Ya, emang kadang-kadang kan kita juga harus kearifan lokal tuh penting ya. Iya betul. Budaya-budaya masyarakat. Betul. Ya, kita tuh lebih ke panturannya ya, pantai Betul. utara. Iya, betul. Karakteristik Beda dengan orang yang Betul. di selatan. Karakteristik Betul. itu memang beda-beda, Pak. Betul. Itu yang Apa pengalaman ataupun yang pelajaran yang Mas Hadi dapatkan tentang karakteristik ini Mas? Kira-kira Mas. kalau pengalaman mah banyak yang namanya saya ke pasar aja banyak yang gimana udahlah produk apalah cuekin gitu ya. Itu tapi ya udah memang kegigihan biasa. kita ya karena kita memang berdiri di brand ini ya mau nggak mau kita harus benar-benar menonjolkan bahwa brand kita itu lebih unggul lebih unggul dari yang kompetitor seperti itu. Jadi ya memang sih kegigihan, semangat dan pantang menyerahnya itu lah. Penolakan udah pasti ya ada ya. Itu udah biasa kalau orang lapangan udah biasa. Iya sih. Tentunya sebenarnya Mas Adit, kalau kita bicara bisnis ya kan, seperti tadi yang prolog saya sampaikan, sebagus baik produk apapun, Betul. kalau tim marketingnya kurang ulet, kurang gigi, sulit gitu loh, sulit mau berkembang. Betul. Saya sendiri sebenarnya juga berangkat dari basic seorang marketing. Saya secara pribadi ya, karena waktu kecil, Bang Umi, saya juga diajarkan sama orang tua untuk menjadi masih kecil saya tuh masih ingat waktu SD. Jualan gitu loh, jualan kue, itu pelajaran yang berharga bagi saya gitu loh, sehingga tertanam dalam benak dalam pribadi saya, ya kan, kita menjadi seorang yang gigih dalam berbagai hal gitu loh. Ya salah satunya marketing. Kebetulan kan saya juga praktek di sebuah rumah sakit kan begitu. Di situ kan pasti ada detailer obat kan seperti itu. Betul. Mereka gigih terus mengenalkan produknya. Iya betul. Agar menarik kita bisa menggunakan produknya kan begitu. Itu kan intinya kan di situ Mas Adit. Yang tadi Mas Adit bilang, ya kan? Mungkin sekali dua kali ditolak, tapi kita jangan menyerah, datang lagi. Loh, kalau bahasa kita tuh wajah kita sudah kayak tembok ya, mohon maaf ya. Iya, 19 juga wajah kita sudah kayak tembok ya. Ya kita ya nggak apa-apa, memang begitu loh. Mentalnya memang harus Baja. Kalau mental tempe susah, atau mental tahu susah gitu loh. Memang bener baja memang. Baja. Ya, mentalnya dulu sih yang dipupuk itu kita mental ya. Kalau memang mentalnya kita udah ditolak, aduh, iya, saya malu datang lagi. Jangan. Misalnya ada produk yang lain ya. Iya. Mereka order banyak, kita ditolak, otomatis kan secara mental down. Tetapi kalau kita kan nggak kayak gitu ya. Betul. Kita harus pede lah, percaya. Betul. Jujur Mas Adit, Bang Umi dan
Bang Baihaki ya. Tunggannya memang apa namanya bisnis itu bukan sesuatu yang mudah gitu loh. Betul. Penuh dengan tantangan. Akan tetapi tantangan itu bukan menjadi halangan untuk kita selalu berusaha dan selalu berusaha agar kita bisa jauh lebih baik dan tentunya bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi ya. Anggap aja kompetisi kita ini. Iya. Bukan pertempuran ya. Bukan pertunjukan ya. Sebenarnya hampir-hampir sama juga. Kompetisi itu agak bahasa halus, sebenarnya bahasa halus pertempuran. Aslinya sih pertempuran kalau di lapangan mah. Nah, ya sama aja kan ibaratnya dianggap pertempuran, kita gimana caranya Iya. produk yang lain ada, kenapa produk kita nggak ada walaupun misalkan tidak sebanyak yang itu. Kita coba Betul. seperti Betul. sih. Betul. Terus kalau saya melihat permasalahan marketing itu sebenarnya tergantung levelnya, Iya, level bawah sampai level atas. Level atas pun juga kalau dibilang mereka juga melakukan hal yang sama juga. Betul, sama. Kalau bahasa kasarnya kan pertempuran, Betul. bahasa halusnya kompetisi kan Kompetisi begitu. lah. Sama di atas pun juga sama juga gitu sama loh. sih seperti Sama juga. Bagaimana kita bisa meyakinkan user mau menggunakan produk kita. Betul itu sih. Gitu loh. Iya sih. Iya, itu. Kalau Nah. misalkan udah kena sih sebenarnya ya tinggal kita menjalin hubungan yang baik aja sih sebenarnya dengan Dia mencari sendiri dia. Ketika produk itu nggak ada, dia tanya, ada produk ini nggak? Ada SP nggak? betul. Ya, saya kemarin tuh ketika di pasar itu nggak ada, saya pikir jangan dia stop Adit nih. Produk itu belum masuk nih ya. Oh iya. Karena yang ada yang jago. Iya. Oh, yang jago dari Putra. Iya, dari Putra. Hmm. Pas ada istri kan kemarin belanja nih, terus awasnya kan. Ternyata nggak ada jangan. Mas Adit baru stop dulu, gimana? Apa kita suruh masuk? Bagaimana? Iya, saya bikin begitu. Ternyata emang konsumen tuh nanyain. Betul. Iya, pada nanyain. Mana? Ini nggak ada. Kemarin udah minta. Oh. Udah permintaan, udah. Sudah ada ya. Oh iya, oke. Berarti gini, berarti tadi saya menyambung tadi yang penyampaian Mas Adi gitu loh. Tadi sampaikan oleh Bang BHG juga. Ya kan akhirnya kan konsumen ya, user mencari gitu loh. Tadi tuh saya ada satu kata yang tadi yang saya tertarik gitu, sentuhlah tepat di hatinya. Itu kayak lagunya Ari Lasso aja lah. Iya. Sentuh tepat di hatinya kan begitu kan? Kalau Terus dia akan jadi milik kita selamanya gitu loh lanjutannya. betul. Akhirnya kan nanyain terus dia. Betul, karena pedagang itu kalau bukan sebagai raja ya, tapi anggap aja sebagai kekasih kita yang Ya, karena kan Masya harus Allah. kita rawat. Ini gara-gara saya bilang tadi lagu-lagu cinta, akhirnya sekarang bahasa-bahasa kekasih terus sekarang. Saya juga kalau ke pelanggan itu ya udah mesra jadinya. Iya, betul. Kalau Itu lebih enak. Iya. Hubungan kita lebih harmonis lah, lebih cair lah. Betul. Iya, betul. Kadang telepon Betul. tengah malam pesen Betul. datang, ya alhamdulillah sih saya layani. Masya Allah, betul. Karena sebuah service level kita terhadap pelanggan itu di mana-mana mungkin pelanggan lebih tinggi daripada kita. Iya, betul. Nggak apa-apa. Iya, wajar. Gitu. Jadi raja, betul. Ya, kadang subuh telepon, Masya "Pak, Allah. kita kirim ya ini Masya udah Allah. siap." Harus sekarang, harus hari ini gitu. Betul. Berarti benar-benar kita servis ya. Betul. Servis Kita- ya. Jadi tidak hanya kita menjual produk kita, tapi kita service level kita terhadap mereka juga kita memang harus lebih gitu kan, seperti itu sih. Pak. Betul. Jadi mereka pun merasa nyaman bukan dengan kita aja, tapi dengan produknya kita. Gitu Betul, kan. betul. Oh enak sudah Brajama, misalnya pelayanannya Betul. iya Betul. cepat atau Betul. apa gitu kan, seperti itu sih. Betul. Gitu sih. Jadi Betul. mereka lebih tertarik seperti itu. Makanya ya kadang ada juga yang ditawarin, misalnya udah Pak ngambil barang, saya nggak mau. Betul. Lanjut aja. Gitu. Karena tadi itu Mas Adi sudah sentuh tepat di hatinya, ya kan? Alhamdulillah. Terus akhirnya apa? Pelanggan sudah jadi milik kita selamanya, gitu loh. Iya, iya. Aset aja, Alhamdulillah sih ya. Oke, sementara mungkin gitu Mas Adit ya. Siapa? Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa silaturahmi ya ke gudangnya Surabraja di daerah Cikupa, Tangerang ya, Betul. Banten ya. Betul. Ketemu dengan Mas Adit Iya, ya. betul. Dan tentunya untuk nanti yang memegang wilayah
Tangerang ya, dan tentunya Banten nanti Bang Umi ya untuk IKPT, nanti Iya. tinggal kita kolaborasikan dengan IKPT Banten ya Bang Umi ya. Iya. Alhamdulillah juga ada Bang Bayhaki ya. Semua ini kita lakukan semata-mata kalau kita bicara kolaborasi antara Surabaya dengan IKPT, kita ingin berkhidmat ya. Betul. Kembali lagi kita ingin agar kita kan mengenal sosok Kang Haji M. Soleh, Iya, beliau kan betul. juga alumni. Betul. Kita ingin benar-benar sesama alumni itu ada interkonektivitas, ada ikatan gitu loh. Mudah-mudahan awal ini menjadi sebuah tonggak yang bersejarah dan langkah awal agar Amin, amin. kedepannya insya Allah produk-produk Surabaya bisa semakin dikenal di seluruh amin, Nusantara, amin. tapi wabil khusus untuk saat ini di Banten, nah, kurang lebih seperti itu ya. Amin, amin. Oke, makasih. Ada yang sampaikan kira-kira closing statement dari Mas Adit, kira-kira Mas, izin Mas? Iya, saya juga ucapkan terima kasih nih pada Iya. Pak Dokter, pada Bang Umi, pada udah hadir di mungkin gudang yang sederhana ini. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya tali silaturahim ini kita bisa lebih meningkatkan produk kita juga lebih luas. Amin. Seperti Amin, itu, Pak. amin, amin. Itu aja sih. Amin. Seperti itu. Oke, Bang Umi gimana Bang? Udah ya, oke. Makasih gitu saja kepada seluruh alumni Tebuireng dimanapun berada. Mudah-mudahan ya kedepannya produk Surabaya nanti bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan IKPT dimanapun berada. Amin, amin. Nah, amin. kita berdoa semoga mudah-mudahan produk Surabaya selalu semakin bisa dikenal masyarakat dan tentunya semakin laris manis. Amin, amin. Dan kepada seluruh alumni Tebuireng dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan tentunya keberkahan. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Itu saja dari saya dan Mas Adit dan Bang Umi dan Bang Bayhaki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.